Karena peranan Ramadan itu sendiri sangat penting bagi setiap individu manusia. Tidak cukup di dalam berpuasa seseorang hanya untuk menahan lapar dan dahaga. Tapi bagaimana dengan peranan menahan lapar dan dahaga, maka peranan di dalam Ramadan itu sangat penting sekali untuk menciptakan satu kedamaian. Kedamaian di dalam pribadinya, tidak terpengaruh, terkontaminasi oleh peranan nafsunya sendiri, atau didorong oleh satu ambisi sehingga melalaikan kepada haknya pribadinya sendiri, atau mengabaikan atau kepada lingkungan dan sebagainya. Tapi inti daripada isi Ramadan itu sendiri adalah pembekalan kita untuk menemukan Ramadan semakin tebal. Pelajaran ini semakin naik kita ini dari kelas 1 ke kelas 2. Ketemu Ramadan yang lagi, kita naik kelas 3. Nah, kita lulus atau tidak di dalam hal ini. Dari sinilah kita bisa menciptakan kedamaian walaupun situasi suasana politik itu begitulah. Tapi saya yakin pelaku politik itu sendiri tidak terlepas yang muslim mestinya juga menjalankan bulan Ramadan. Jadi mereka pun juga tertuntut bisa mampu tidak menjalankan bulan Ramadan itu buahnya. Nah, coba kita bertanya sama, kalau diri kita setiap hari ada alat mencucinya dengan air, wudhu dengan air, mencuci pakaian dengan air, menjadi pertanyaan, berapa kali setiap hari kita mencuci hati kita? Sebab hati ini tempat segalanya, penyakit-penyakit hati, dengki, hasad, takabur, dan lain sebagainya. Itu sumbernya adalah bersumber di hati. Di antaranya di dalam dunia ini, sebelumnya untuk mencapai qalbun salim atau yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, sudah didahului ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mendapatkan ketenangan dalam dzikrillah itu atau tidak. Sedangkan zikir letaknya terutama di hati. Bagian zikir itu la ilaha illallah untuk mencuci hati daripada sifat-sifat yang kurang terpuji. Nah, kalau kita sudah hati kita itu bersih, diwarnai, terukir dengan kalimat la ilaha illallah, kita tidak akan melupakan. Kita ini bagian yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kalau kita merasa dilihat dan didengar oleh Yang Maha Kuasa, pandangan kita pun akan terbatas melihat. Apakah kita punya mata ini selalu untuk membuka aibnya orang? Telinga kita pun sama, untuk mendengarkan sehingga menimbulkan dari akibat telinga ini belum tentu kita memahami, belum kita mengerti, sudah kita hoak dahulu ataupun menyebarkan suatu yang membentuk bukan persaudaraan yang lebih akrab, tapi justru perpecahan yang kurang memberikan satu contoh keteladanan kepada keluarga sampai lingkungan. Tapi kalau kita ini merasa selalu didengar dan dilihat oleh Yang Maha Kuasa, paling tidak, walaupun tidak terlepas, lupanya tetap menjadi pengiring kita. Tapi setidak-tidaknya kalimat la ilaha illallah itu akan selalu mewarnai kita karena kita bagian yang dilihat dan didengar oleh Yang Maha